Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, kita bakal menelusuri satu perjalanan yang penting banget nih buat kelangsungan hidup perusahaan. Yaitu, gimana caranya mereka melahirkan produk baru, terus mengelolanya sepanjang waktu. Ini intinya bab 9 materi Principles of Marketing yang Anda bagikan. Kita lihat nanti gimana ide itu bisa muncul, tumbuh, jadi dewasa, sampai akhirnya pensiun dari pasar. Kita semua tahu ya, produk baru itu ibarat darah seger buat perusahaan. Penting sekali. Tapi, jujur aja ya, risikonya juga nggak main-main. Gede banget. Banyak loh produk baru yang gagal di pasaran. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar berhasil? Kita coba bongkar prosesnya ya, mulai dari ide awal sampai strategi di ujung siklus hidupnya. Contohnya mungkin Samsung yang terus inovasi, sekarang fokusnya ke Internet of Things atau IoT itu, biar semua perangkatnya nyambung. Mereka kan terus nyari produk baru berikutnya. Yuk, kita lihat prosesnya. Tepat sekali. Dan memahami proses pengembangan produk baru atau NPD sama siklus hidup produk PLC, ini bukan cuma soal teknis pemasaran aja loh. Ini udah masuk ke jantung strategi perusahaan. Inovasi itu bukan pilihan lagi, tapi udah keharusan supaya bisa bertahan dan tumbuh. Kalau nggak ada produk baru yang ngalir terus, ya perusahaan bisa ketinggalan zaman. Contoh yang paling sering disebut, Anda mungkin ingat juga, itu Kodak. Ironis banget kan, mereka nemuin teknologi kamera digital pertama, tapi malah ragu-ragu buat ngembanginnya. Takut bisnis filmnya keganggu, padahal lagi jaya-jayanya waktu itu. Ya, kita tahu lah akhirnya gimana. Jadi, gagal ngelola inovasi sama siklus produk itu bisa fatal akibatnya. Nah, mari kita bedah gimana perusahaan yang sukses melakukannya. Langkah demi langkah sesuai materi yang Anda punya. Oke, kita mulai dari awal banget ya, proses melahirkan produk baru. Di materi Anda kan ada 8 langkah utama tuh. Yang pertama jelas penciptaan ide atau idea generation. Nah, ide-ide ini biasanya datang dari mana sih? Apa harus dari lab R&D yang canggih gitu? Nggak selalu kok. Sumber ide tuh bisa macam-macam banget. Bisa dari internal perusahaan. Dan ini penting ya, bisa dari semua level karyawan. Bukan cuma bos-bos atau tim R&D aja. Contohnya AT&T itu bagus banget. Mereka punya program namanya The Innovation Pipeline. Tip, karyawan bisa usul ide, terus voting. Yang kepilih didanai. Bayangin, lebih dari 75 proyek inovatif lahir dari situ. Dari karyawan biasa. Ini nunjukin kekuatan ide dari bawah. Wah, keren juga ya. Jadi ide bisa dari siapa aja di dalam, terus gimana kalau dari luar? Saya sering dengar istilah crowdsourcing, itu termasuk? Betul, sumber eksternal juga nggak kalah penting. Bisa dari distributor, pemasok, bahkan dari pesaing. Ya kita pelajari produk mereka. Dan iya, crowdsourcing itu makin populer. Perusahaan sengaja ngundang komunitas luas kayak pelanggan, peneliti, masyarakat umum buat nyumbang ide. Kayak Under Armour tuh, ada Future Show Innovation Challenge. Mereka buka pintu buat inovator luar buat presentasi ide produk olahraga masa depan. Ini cara cerdas ya, buat dapat ide segar yang mungkin nggak kepikiran di dalam. Intinya sih, di tahap awal ini, jaring idenya ditebar seluas mungkin. Oke, jadi udah ngumpul nih ide-ide. Mungkin banyak banget, ratusan. Dari macam-macam sumber. Tapi kan nggak mungkin semua dijalanin ya. Kayaknya langkah berikutnya ini penting banget. Milahnya gimana? Materinya nyebut penyaringan ide atau idea screening. Tapi gimana caranya nyaring tanpa sengaja ngebuang ide gila yang jangan-jangan bagus banget? Nah, ini pertanyaan bagus. Soalnya emang tantangannya di situ. Tujuan idea screening itu sebetulnya buat ngurangin jumlah ide secara drastis. Fokus ke yang paling oke aja. Dan harus cepat, efisien. Kenapa cepat? Ya karena tiap ide yang jalan terus itu makan biaya dan waktu. Kuncinya itu harus ada kriteria saringan yang jelas, yang sejalan sama strategi dan kemampuan perusahaan. Misalnya, idenya cocok nggak sama merek kita? Kita mampu nggak bikinnya? Pasarnya ada nggak? Soal risiko ngebuang ide liar tadi, yaitu dilema. Ada perusahaan pakai kerangka RWW, Real Win Worth Doing. Peluangnya nyata nggak? Kita bisa menang nggak lawan pesaing? Layu nggak buat dikerjain secara bisnis? Tapi ya, disiplin itu penting banget di sini. Banyak perusahaan gagal bukan karena kurang ide bagus, tapi kebanyakan ngejar ide yang biasa aja, atau yang didorong politik internal, bukan potensi pasar. Jadi, harus berani bilang enggak sama ide yang enggak lolos kriteria, meskipun datangnya dari orang penting.
Jadi kriteria jelas sama disiplin buat ngebunuh ide yang kurang oke itu penting ya. Oke deh. Nah, ide yang lolos saringan ini terus diapain? Di materi Anda dibedain tuh antara ide produk, konsep produk, sama citra produk. Kok kayaknya mirip-mirip ya? Bedanya apa sih? Nah, ini beda tipis tapi penting buat dipahami. Ide produk itu ya gagasan awal aja. Mungkin masih ngawang-ngawang. Contoh, kita butuh mobil listrik murah. Terus, konsep produk itu versi detailnya. Disajin pakai bahasa yang dimengerti konsumen. Jelasin siapa targetnya, apa manfaat utamanya, kapan atau di mana dipakainya. Misalnya nih, mobil listrik kecil buat keluarga muda di kota, ramah lingkungan, enak dibawa, muat 4 orang, jarak tempuh 300 mil, harga di bawah $29.000. Itu konsep. Kalau citra produk, itu cara konsumen melihat produknya nanti. Kesannya apa? Inovatif, bisa diandelin, murah, atau mewah. Nah, setelah konsep produk jadi, langkah berikutnya itu pengujian konsep atau konsep testing. Konsepnya ini yang diuji ya, bukan produk jadinya. Kita tes ke target konsumen. Ditanya, paham nggak konsepnya? Manfaatnya jelas, tertarik nggak? Kira-kira mau beli nggak? Umpan balik ini penting banget sebelum keluar duit banyak buat bikin produknya. Makin jelas presentasi konsepnya, misal pakai gambar atau model virtual, makin bagus hasilnya. Oke, saya nangkap. Jadi cerita produknya dites dulu ke calon pembeli. Kalau responsnya bagus, terus gimana? Ada pengembangan strategi pemasaran sama analisis bisnis ya? Betul. Kalau konsepnya diterima baik, nah tim pemasaran mulai tuh ngerancang strategi pemasaran awal, semacam blueprint buat peluncuran nanti. Biasanya ada 3 bagian. 1, jelasin target pasarnya. Positioning produknya gimana, target penjualan, pangsa pasar, sama laba buat beberapa tahun pertama. 2, detailin rencana harga, strategi distribusi mau dijual di mana, gimana caranya, sama anggaran pemasaran buat tahun pertama. 3, gambarin strategi bauran pemasaran jangka panjangnya, termasuk target laba, sama gimana nanti elemen pemasarannya, produk, harga, tempat promosi, disesuaikan seiring waktu. Habis ada rencana pemasaran, terus ada analisis bisnis. Ini kayaknya bagian hitung-hitungannya. Cek realistis nggak nih? Tepat sekali. Analisis bisnis ini waktunya lihat angka. Manajemen bakal ninjau lagi proyeksi penjualan, biaya-biaya produksi, pemasaran, macam-macam, sama potensi untungnya. Realistis nggak angkanya? Tingkat balik modalnya sesuai target perusahaan nggak? Ini kayak gerbang finansial yang harus dilewatin. Kalau analisis bisnisnya nunjukin prospek bagus, sejalan sama tujuan perusahaan, baru deh produknya dapat lampu hijau buat masuk ke tahap pengembangan fisik yang mahal itu. Biar nggak cuma modal semangat doang. Oke, lampu hijau. Nah, sekarang waktunya bikin konsep jadi barang beneran. Tahap pengembangan produk atau product development. Ini pasti kerjanya tim R&D atau teknik ya. Tantangannya apa aja nih di sini? Bikin produk yang nggak cuma sesuai janji konsepnya, kayak mobil listrik tadi beneran bisa 300 milen. Tapi juga harus aman, bisa diandalkan, dan bisa diproduksi massal dengan biaya yang wajar. Ini sering disebut lembah kematian inovasi. Banyak ide bagus gagal di sini karena teknisnya susah atau biaya produksinya kemahalan. Prosesnya ini bisa lama banget dan butuh duit banyak. Ingat contoh Nestle sama bumbu Maggi di Inggris dari materi? Riset bilang konsumen pengen rasa segar. Tim R&D harus kerja keras bikin formula baru yang sesuai keinginan itu, sambil ngurangin garam sesuai target WHO, plus harus bisa diproduksi efisien. Itu contoh bagus gimana pengembangan produk harus selalu lihat kebutuhan pelanggan, customer-centered, tapi juga ngadepin kendala teknis dan biaya. Produknya juga harus diuji fungsinya, seringnya diuji pakai juga sama konsumen buat mastiin oke. Nah, setelah prototipe jadi dan lulus uji internal, apa langsung dilempar ke pasar gede-gedean? Ada tahap pemasaran uji atau tes marketing disebut di materi. Seberapa penting sih ini? Tes marketing itu kayak gladi resik sebelum pentas besar. Produk sama program pemasarannya dicoba di kondisi pasar yang lebih nyata, tapi skalanya kecil. Tujuannya buat dapat gambaran gimana nanti konsumen sama penyalur reaksinya pas megang, make, beli lagi produknya. Sekalian juga buat ngetes strategi pemasarannya, kayak harga, iklan, distribusinya. Caranya ada macam-macam. Pasar uji standar, ya jual di beberapa kota sampel. Ada pasar uji terkontrol, kerjasama sama toko panel. Ada juga pasar uji simulasi, bikin kayak toko buatan, atau kasih duit ke konsumen buat belanja.
Pentingnya? Wah, penting banget buat produk yang investasinya gede atau kalau kita nggak yakin banget. Bisa bantu benerin produk atau pemasarannya sebelum rugi banyak pas peluncuran nasional. Tapi ya ada minusnya juga. Mahal, makan waktu, dan yang paling serem bisa bocorin rencana ke pesaing. Makanya nggak semua perusahaan ngelakuin ini, apalagi di industri yang geraknya cepet banget. Baiklah, anggap aja pemasaran uji sukses atau perusahaan nekat langsung maju. Akhirnya nih, momen yang ditunggu-tunggu. Komersialisasi. Peluncuran produk baru ke pasar. Keputusan apa aja yang paling penting di sini? Ini tahap gaspol, investasi gede lagi buat produksi skala penuh, program pemasaran, nyetok barang. Dua keputusan paling penting itu soal waktu peluncuran sama tempat peluncuran. Kapan waktu terbaiknya? Pasar lagi bagus nggak? Perlu nyalip pesaing nggak? Terus di mana? Mulai dari satu daerah dulu, langsung nasional, atau malah internasional? Keputusan ini ya tergantung duit perusahaan, kondisi pasar, sama seberapa pede sama produk barunya. Koordinasi antar bagian produksi, pemasaran, penjualan, logistik, wah itu harus rapi banget biar lancar. Oke, produk baru sukses meluncur. Yeay! Tapi kan perjalanannya belum kelar nih. Nah, disinilah konsep siklus hidup produk atau Product Life Cycle, PLC, masuk ya. Di materi Anda ada 5 tahap. Bisa dijelasin singkat nggak apa aja itu dan kenapa perusahaan perlu banget paham ini? Tentu. Jadi setelah susah payah bikin dan launching, produk itu mulai hidup di pasar. Konsep PLC ini bilang kalau produk itu umumnya ngelewatin 5 tahap. 1. Pengembangan produk. Pas masih ide, penjualan nol, investasi nambah terus. 2. Perkenalan. Introduction. Produk baru nongol, penjualan pelan, untung belum ada atau malah minus karena biaya launching gede. 3. Pertumbuhan. Growth. Pasar mulai nerima, penjualan naik cepet, untung mulai kelihatan dan nanjak. 4. Kedewasaan. Maturity. Pertumbuhan penjualan melambat atau datar, untung stabil atau turun dikit karena saingan banyak. Ini tahap paling lama biasanya. 5. Penurunan. Decline. Penjualan sama untung turun terus. Tapi perlu diingat ya, nggak semua produk ngikutin kurva lonceng mulus gitu. Ada yang gagal cepet, ada yang siklusnya panjang banget. Tapi paham PLC ini penting banget karena strategi pemasaran yang pas itu biasanya berubah sesuai tahapannya. Yang manjur di perkenalan belum tentu cocok di kedewasaan. PLC ini bantu perusahaan bikin rencana strategi yang adaptif. Coba kita lihat lebih dekat. Tahap perkenalan nih. Penjualan lambat, tuntung minus. Kayaknya berat ya. Fokus utama perusahaan di sini apa dong? Sama tantangan terbesarnya. Fokus utama di perkenalan itu ngebangun kesadaran pasar. Sama ngedorong orang buat nyoba produknya. Trial. Perusahaan harus ngasih tahu pasar soal produk baru ini, apalagi kalau konsepnya benar-benar baru. Promosi gede-gedean biasanya buat nyasar early adopters, orang-orang yang berani nyoba duluan. Distribusi mungkin masih terbatas. Harga bisa aja dibikin tinggi buat nutup biaya R&D skimming, atau malah rendah biar cepet masuk pasar, penetrasi. Tantangan terbesarnya ya gimana caranya cepet lewatin tahap ini ke tahap pertumbuhan. Soalnya nguras duit banget dan belum untung. Banyak produk gagal di sini. Kalau berhasil narik perhatian, terus penjualan mulai naik, masuk deh ke pertumbuhan. Nah, di sini apa yang terjadi? Saya tebak, pesaing mulai ngelirik nih. Makin gede, tapi ya saingan juga mulai panas. Strategi perusahaan jadi geser di sini. Fokusnya bukan cuma bangun kesadaran lagi, tapi bangun preferensi merek sama pangsa pasar. Kualitas produk mungkin tingkatin, fitur baru ditambahin, harga mungkin tetap atau turun dikit buat narik lebih banyak pembeli. Distribusi diperluas, promosi masih kencang, tapi pesannya mungkin geser dari ini produk baru loh, jadi merek kami yang paling bagus. Contoh L'Oreal di kosmetik yang di materi itu pas banget. Mereka harus terus mengelola PLC produknya, adaptasi cepat sama masuknya pesaing dari macam-macam segmen, merek lama, jualan langsung, merek murah, merek MUA, biar tetap bisa tumbuh. Terus, habis tumbuh cepat, biasanya kan ada pelan-pelannya. Masuk ke kedewasaan. Katanya ini tahap paling lama buat banyak produk ya. Artinya apa buat perusahaan kalau pertumbuhannya berhenti? Apa mereka pasrah aja gitu? Di kita aja, mungkin cuma ngikutin pertumbuhan penduduk. Saingan lagi di puncaknya. Seringnya cuma nyisain pemain-pemain kuat aja. Untung bisa mulai turun karena perang harga atau biaya promosi yang gede buat nahan pangsa pasar. Tapi, perusahaan yang pintar nggak pasrah. Mereka bakal ngelakuin strategi modifikasi. Ada 3 jenis biasanya. 1,
Modifikasi pasar. Nyoba nyari segmen pengguna baru. Misal produk dewasa dijual ke remaja, atau yakinin pengguna sekarang buat make produk lebih sering atau lebih banyak. 2. Modifikasi produk. Ngubah ciri produknya, kualitas, fitur, gaya, kemasan buat narik pengguna baru, atau biar dipakai lebih sering. 3. Modifikasi bauran pemasaran. Ngubah satu atau lebih elemen P. Harga, turunin harga, promosi, iklan baru, diskon, tempat masuk ke toko jenis baru, atau ya produknya itu sendiri. Contoh McDonald's di Perancis yang nyesuaiin menu pakai keju lokal atau McBaguette. Itu contoh modifikasi yang oke banget ya. Mereka adaptasi biar tetap laku di pasar yang udah mateng. Persis. Itu contoh cerdas modifikasi produk sama pasar buat nahan posisi di pasar yang saingannya ketat dan udah dewasa. Tujuannya, ya biar tahap kedewasaan ini bisa diperpanjang selama mungkin dan tetap untung. Inovasi itu nggak berhenti pas produk dewasa. Cuma bentuknya aja yang beda. Tapi ya pada akhirnya semua yang bagus ada masanya kan? Tahap terakhir, penurunan. Apa sih yang bikin produk turun pamornya? Terus pilihan apa aja yang dipunya perusahaan waktu produk andalan mereka mulai tua? Tahap penurunan itu bisa macam-macam sebabnya. Teknologi baru muncul, kayak VCR diganti DVD, terus sekarang streaming, selera konsumen geser, atau saingan makin ketat dari produk baru atau pengganti. Penjualan sama untung turun terus. Nah, di titik ini, manajemen harus ambil keputusan strategis yang seringnya berat, apalagi buat produk yang dulu pernah jaya banget. Pilihannya biasanya ada 3. 1. Mempertahankan, maintain, produknya tetap diurus, mungkin berharap pesaing keluar duluan atau coba diposisikan ulang mereknya. 2. Memanen, harvest, ngurangin biaya gede-gedean, R&D, iklan perawatan, buat ngambil untung sebanyak mungkin dari sisa penjualan yang masih ada, meskipun pelan-pelan turun. 3. Melepaskan, drop, stop produknya sama sekali, bisa dijual ke perusahaan lain atau dilikuidasi aja, habisin stok sisa. Keputusan ini sering berat di hati, tapi penting biar sumber daya nggak kebuang buat produk yang udah nggak ada masa depannya. Wah, ternyata perjalanan sebuah produk itu benar-benar penuh lika-liku ya. Dari cuma ide, disaring ketat, dikembangin fokus ke pelanggan, diuji coba, diluncurin heboh, terus harus diurus terus lewat pasang surut siklus hidupnya. Perlu strategi yang ganti-ganti terus dan bisa adaptasi di tiap fase. Benar sekali. Ini proses yang dinamis banget dan butuh pemahaman yang dalam soal pasar, pelanggan, sama kemampuan perusahaan sendiri. Nggak ada rumus pasti, tapi kerangka NPD sama PLC ini ngasih panduan yang berguna banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran kunci nggak yang bisa Anda tinggalin buat direnungkan sama pendengar kita dari diskusi kita hari ini? Mungkin balik lagi ke contoh Samsung sama IoT di awal tadi ya. Kita lihat gimana teknologi digital sama konektivitas itu ngubah semuanya cepet banget. Ini jadi mikir nih, apa siklus hidup produk di era digital ini jadi jauh lebih pendek ya? Terus, apa batas antara produk fisik sama layanan yang terus-terusan itu makin kabur? Coba pikirin deh, smartphone Anda kan softwarenya diupdate terus, nambah fitur baru padahal udah lama dibeli. Ini kan ngubah cara kita mikir soal PLC. Jadi, pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya perusahaan bisa bangun kelincahan agility yang dibutuhin buat terus inovasi dan ngelola portofolio produk mereka yang mungkin makin nyambung dan basisnya layanan di tengah perubahan teknologi sama harapan konsumen yang cepat banget ini? Kemampuan adaptasi dalam ngelola kelahiran dan kehidupan produk ini kayaknya bakal makin penting banget ke depan.